disampaikan Profesor Aris akan dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah mengenai perencanaan, kedua adalah mengenai pengawasan, terus ketiga adalah mengenai pembibitan, keempat adalah mengenai pembibitan plus, terus kemudian kelima adalah mengenai penguatan. Ya, silahkan ditonton. Terima kasih. Ya, kita bawang merah, bawang putih tidak beli bibit atau benih yang mutu bagus, tidak. Kita butuh dari pasar. Ya, ini jadi bawang kating, bawang merahnya. Ini bahkan yang ini kita pilih sendiri untuk jadikan kita tanam, nanti akan menjadikan mutu bagus menjadi F1. Jadi tidak perlu menggunakan kultur jaringan, tapi kita punya formula yang akhirnya bisa memperbaiki tekstur dan mutu dari bawang atau tanaman itu sendiri. Berat boleh, besarnya juga boleh, sehingga petani ini ada added value. Nah, tinggal dari petani-petani yang ada ini supaya waktunya tidak hilang, dibutuhkan stakeholder, salah satunya siapa? Penampungnya. Tidak terlalu banyak kartel. Nah, dari semua kegiatan nanti kita ke ladang, kita yang dengan Pak Bambang segala program tercatat. Nah, ini semuanya sudah ada planningnya sampai UMKM Bu Indah nih sama Pak Bambang nih ya. Ini sudah terjadwal semua Bu, SOP, RAB ini sudah ada punya lab sendiri ya, tapi meskipun belum lengkap. Nah, ini tempat produksi kita, ini ada gudang, tumpukan besar tuh pupuknya ya. Beberapa perusahaan lain sudah menggunakan pupuk kita, tapi bukan PT kita salahnya. Tempat kita menjemur jadi organik semua, nggak ada ininya. Silakan Bu. Nah, itu media tanamnya seperti itu. Sudah bagus ya media tanamnya. Ini untuk pembibitan. Nah, ini untuk pembibitan. Ini pakai kokopit semua. Nah, ini bahan-bahan di kita organik semua, daun-daunan segala gini. Nah, kita semai seperti ini Bu. Baunya kayak bau peliu. Ya. Jadi ini tidak ada tanah sama sekali ya. Cuman kokopit sama formula kita, ya tumbuh ini benih. Benih yang ada ini adalah benih di pasaran busuk Bu. Ya, bukan belum mutu bagus. Nah, ini akhirnya tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah jadi tumbuh bagus lagi, ada yang busuk, ada yang ini. Kita jemur kayak gini Bu. Kita treatment sendiri. Tidak melalui kultur jaringan, nanti mutunya bagus. Kita ada proses organik sendiri sampai ini beras mati ya. Yang cukup mahal nih. Ini bisa dilihat ya, besar-besar, panjang-panjang. Nah, ya kita akan kembangkan sendiri supaya petani ada nilai tambahnya. Ini yang dari Amerika yang kita treatment untuk dibibitkan. Ya, ini kedelai. Kecil-kecil Bu, nanti akhirnya jadi besar-besar. Nah, ini sudah kita treatment, kenaikannya lumayan, agak besar sekarang. Padahal cuma menggunakan rendaman yang di formula kita. Ini supaya apa? Hasilnya besar, terus berat. Otomatis kita menjual, petani menjual kan berat ya. Tidak ada yang bijian lagi. Nah, begitu juga dengan kentang. Kentang ini kita mencari bibit kentang sulit ya. Kadang-kadang kalau mengembangkan butuh kultur jaring butuh cukup lama. Tidak, itu tidak begitu besar. Kita proses, ini akan menjadi bibit utama nanti. Ya, cuman ini jenisnya granola. Kita mau mencari yang Atlantis juga, yaitu. Nah, ini akan jadi G0. Jadi apa yang benih yang ada di sini nanti kita ajarkan ke petani. Petani tidak terlalu banyak menggunakan atau beli bibit. Dari yang ditanam udah jadi benih dan bibit yang mutu bagus. Nah, ini bisa kalau Ibu nanti ada melihat, loh kok bisa dibawa dibandingkan dengan bibit yang ada dari Amerika. Loh kok besaran ini sama-sama dari Amerika. Ya. Nah, ini semuanya kandungan yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan untuk pembenihan jadi bibit sudah ada di dalam kemasan ini semua. Ini bukan terasi. Bukan. Ini pupuknya ini. Ini pupuknya ini. Treatmentnya sudah kita supaya kita kirim tuh aman. Kalau cair kan berat ya. Ini bahkan ini sebenarnya untuk separuh ini Bu ya, itu bisa digunakan untuk 40 tangki semprotan. Jadi jatuhnya cuma 3.000 perak per tangki. Lebih murah dari urea TSP atau mutiara. Bisa dibuktikan karena testimoni di beberapa daerah termasuk Konawe sudah ada videonya, ada semua. Nah, ini kita kembangkan sampai nanti kita akan bicaranya bukan pertanian saja ya, tapi integrated. Kita kalau ngasih makan lelenya, nah di lele ini Bu, ini kandungan NPK-nya sebenarnya udah tinggi, ya biasanya 0,7. Wih, gede-gede amat. Nah, ini kasih makan Bu. Nah, Ini gede banget.
Ini kalau dijadikan kolagen mutu tinggi. Ya. Jadi kalau petani sekarang di pasar itu cuman diambil yang 1 kilo isi 12, itu kasihan petaninya. Ya. Nah, yang gede kemana akhirnya? Ya. Nah, ini akan bisa dijadikan kolagen, dijadikan nugget. Ya. Ini mutunya bagus kalau kita menggunakan organik. Ya. Lemaknya jauh. Nah, ini nanti ada beberapa tomato kolam yang kosong itu kita akan isi dengan kerapu, pengembangan kerapu. Ya, kerapu, udang lobster, baik yang merah maupun yang bambu yang hijau. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau nanti kita integrated, airnya ini bisa untuk ngocor tanah yang ekstrim. Baik itu tanah berupa subtussul, utisol, ataupun tanah itu limestone ya. Jadi airnya berguna juga buat pupuk ya? Ini NPK-nya sudah di atas 1. Bisa dicek, bisa di lab. Ini yang dengan kondisi ini jadi nggak perlu air harus ngalir. Jadi keuntungan integrated farming itu seperti ini. Ya.